Inilah 10 cara Jokowi menjegal Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Buruk lalu kaca yang dipecah ya, atau survei turun oral, kontribusi dari Wapres itu secara optimal 12% rata-rata. Tetapi memang di satu sisi ada kenaikan dari Prabowo Subianto. Setelah kita telaah, kita elaborasi data kita, kenaikan itu ditunjang dari undecided voters, atau dalam survei itu disebut yang rahasia, belum memutuskan atau merasa tidak tahu gitu ya. Itu ada limpahan sekitar 7% sampai 7% lebih itu berpindah semuanya kepada Prabowo Subianto. Makanya kemudian Prabowo Subianto leading dalam survei kali ini, menguat. Ya kan? Apa faktornya? Salah satu faktor terkuatnya adalah dorongan atau endorsement dari Jokowi. Inilah 10 cara Jokowi menjegal Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Berbagai cara dilakukan oleh Presiden Jokowi agar Anies Baswedan tidak bisa diusung sebagai calon presiden 2024. 10 strategi yang diungkapkan oleh Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana dalam tulisannya berjudul Bagaimana Jokowi Mendukung Ganjar, Mencadangkan Prabowo dan Menolak Anies, menggambarkan kematangan strategi Jokowi agar Anies bisa dijegal dari awal pencapresan sampai proses gugatan di MK. Berikut tulisan lengkap Denny Indrayana. Ini adalah kisah tentang kerja politik Presiden Jokowi untuk ikut memenangkan pemilihan Presiden 2024 pastinya bukan sebagai pasangan calon peserta Pilpres, tetapi memastikan paslon yang beliau dukung tampil sebagai juara dalam kompetisi Pilpres 2024. Maaf jika tulisannya akan panjang karena banyak hal yang perlu saya sampaikan agar lumayan lengkap dan utuh meskipun tidak bisa seluruhnya diceritakan. Beberapa nama dan peristiwa terpaksa tidak diungkap jelas agar lebih aman dan tidak justru menimbulkan persoalan. Supaya tidak gagal paham, mohon membaca tulisan ini sampai tuntas. Tulisan ini saya buat sebagai ikhtiar untuk menjaga agar Pilpres 2024 tetap berjalan jujur dan adil. Saya sadar betul apa yang saya tulis ini akan membuat tidak nyaman beberapa kalangan, khususnya Presiden Jokowi dan para pendukungnya. Namun, karena didasari niat tulus untuk menjaga kehormatan demokrasi kita, biarlah saya menyediakan diri untuk menjadi pengingat. Tentu dengan resiko disalahartikan serta tidak diusukai beberapa kalangan tersebut. Strategi Jokowi yang ketujuh adalah tidak cukup hanya mendukung pencapresan Ganjar Pranowo. Jokowi juga memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto. Mengapa demikian? Sejarah kemudian mencatat Megawati Soekarno Putri akhirnya memilih Ganjar ketimbang Puan Maharani. Pilihan awal beliau, Jokowi berhasil melaksanakan misinya. Penantian Ganjar bukanlah sebentar. Seorang penjabat negara bertanya ke Ganjar, "Jadi bagaimana ini Pak Ganjar soal Pilpres 2024? Begini Pak, saya dengan Ibu Megawati itu punya nomor khusus untuk kami berkomunikasi. Nah, sudah setahun ini nomor telepon itu tidak berbunyi. Saya juga masih menunggu kabar dari beliau hanya melalui orang di sekitar saya. Ibu Mega menitip pesan, tolong jaga Mas Ganjar ya," terangnya. Akhirnya, Presiden Jokowi tentu boleh punya preferensi pencapresan jagoannya, tetapi menggunakan pengaruh dan kekuatan kepresidennya untuk menjegal bakal capres yang lain seharusnya tidak dilakukan. Demokrasi dan Pilpres 2024 akan dicatat sebagai pemilu yang penuh rekayasa politik yang kotor. Dan itulah legasi Presiden Jokowi yang harus dihentikan sebelum jadi kenyataan. Lihat bahwasanya pemilih Pak Jokowi perlahan tapi pasti bergeser terus ke Pak Prabowo. Bahkan sekarang pemilih Pak Jokowi yang bergeser ke Pak Prabowo itu sudah mulai mendekati pemilih Pak Jokowi jumlahnya yang ada di Mas Ganjar.
Ini menunjukkan bahwa ya faktor Pak Jokowi itu penting, menambah kekuatan Pak Prabowo. Kenapa itu terjadi? Karena sekali lagi Pak Prabowo adalah Menteri Kabinet Pak Jokowi yang berkinerja. Inilah 10 cara Jokowi menjegal Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Berbagai cara dilakukan oleh Presiden Jokowi agar Anies Baswedan tidak bisa diusung sebagai calon presiden 2024. 10 strategi yang diungkapkan oleh Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana dalam tulisannya berjudul Bagaimana Jokowi Mendukung Ganjar, Menjadangkan Prabowo dan Menolak Anies, menggambarkan kematangan strategi Jokowi agar Anies bisa dijegal dari awal pencapresan sampai proses gugatan di MK. Berikut tulisan lengkap Denny Indrayana. Ini adalah kisah tentang kerja politik Presiden Jokowi untuk ikut memenangkan pemilihan Presiden 2024 pastinya. Bukan sebagai pasangan calon pres serta pilpres, tetapi memastikan paslon yang beliau dukung tampil sebagai juara dalam kompetisi Pilpres 2024. Maaf jika tulisannya akan panjang karena banyak hal yang perlu saya sampaikan agar lumayan lengkap dan utuh meskipun tidak bisa seluruhnya diceritakan. Beberapa nama dan peristiwa terpaksa tidak diungkap jelas agar lebih aman dan tidak justru menimbulkan persoalan. Supaya tidak gagal paham, mohon membaca tulisan ini sampai tuntas. Tulisan ini saya buat sebagai ikhtiar untuk menjaga agar Pilpres 2024 tetap berjalan jujur dan adil. Saya sadar betul apa yang saya tulis ini akan membuat tidak nyaman beberapa kalangan, khususnya Presiden Jokowi dan para pendukungnya. Namun, karena didasari niat tulus untuk menjaga kehormatan demokrasi kita, biarlah saya menyediakan diri untuk menjadi pengingat. Tentu dengan resiko disalahartikan serta tidak diusukai beberapa kalangan tersebut. Strategi Jokowi yang ketujuh adalah tidak cukup hanya mendukung pencapresan Ganjar Pranowo. Jokowi juga memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto. Mengapa demikian? Sejarah kemudian mencatat Megawati Soekarno Putri akhirnya memilih Ganjar ketimbang Puan Maharani. Pilihan awal beliau, Jokowi berhasil melaksanakan misinya. Penantian Ganjar bukanlah sebentar. Seorang penjabat negara bertanya ke Ganjar, "Jadi bagaimana ini Pak Ganjar soal Pilpres 2024? Begini Pak, saya dengan Ibu Megawati itu punya nomor khusus untuk kami berkomunikasi. Nah, sudah setahun ini nomor telepon itu tidak berbunyi. Saya juga masih menunggu kabar dari beliau, hanya melalui orang di sekitar saya. Ibu Mega menitip pesan, tolong jaga Mas Ganjar ya," terangnya. Akhirnya, Presiden Jokowi tentu boleh punya preferensi pencapresan jagoannya, tetapi menggunakan pengaruh dan kekuatan kepresidennya untuk menjegal bakal capres yang lain seharusnya tidak dilakukan. Demokrasi dan Pilpres 2024 akan dicatat sebagai pemilu yang penuh rekayasa politik yang kotor. Dan itulah legasi Presiden Jokowi yang harus dihentikan sebelum jadi kenyataan.